Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Dan di episode yang ke-56 ini kita akan berbicara seputar pelantikan anggota DPRD Kabupaten Klaten yang terpilih pada pemilu tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama teman pemilih bahwa kita telah melaksanakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Klaten pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan KPU Kabupaten Klaten juga telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Klaten, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 29 Februari tahun 2024. Namun demikian sampai dengan saat ini anggota DPRD Kabupaten Klaten yang terpilih belum juga dilantik. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut, kami menghadirkan beliau anggota KPU Kabupaten Klaten yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu. Selamat sore Ibu Herlis Setiani. Selamat sore Mbak Vita, selamat sore teman pemilih semua yang ada di Kabupaten Klaten. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Bu. Baik, di episode kali ini kita akan berbincang bersama terkait pelantikan anggota DPRD Kabupaten Klaten terpilih pada pemilu 2024 Bu. Nah, sepertinya mungkin masih ada pekerjaan yang belum selesai nih ya Bu untuk pemilu 2024, khususnya di divisi teknis penyelenggara. Nah, apa itu Bu yang masih tertinggal tahapannya? Iya ini Mbak Vita, ini terkait dengan tahapan pemilu 2024, meskipun saat ini kan sudah hingar-bingar tahapan pilkada. Mungkin semua teman pemilih yang ada di kabupaten tahunya ini sudah tahapan pilkada, sudah pilkada ya, sudah persiapan untuk pilkada. Iya, padahal ternyata kemarin pemilu 2024 itu masih belum, yaitu terkait dengan pelantikan. Nah, ini yang terkait dengan tugas di kami itu belum menyampaikan salinan SK calon terpilih ke gubernur melewati bupati, karena memang selain salinan SK itu banyak dokumen-dokumen yang perlu kami lampirkan atau kami serahkan juga, seperti dokumen-dokumen yang ada di waktu pencalonan dulu Mbak. Tapi dokumen-dokumen itu sebetulnya sudah siap di kami, cuman ada satu terkait dengan LHKPN. Jadi calon anggota DPRD ini setelah sudah ditetapkan jadi calon terpilih itu harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Nah, ini harus sampai mendapatkan tanda terima. Nah, ini dari 50 calon ini 37 sudah clear, sudah menerima berkas tanda terima, tapi yang 13 ini masih proses, sudah melaksanakan laporan tapi tanda terima belum didapat. Berarti masih proses menunggu dari KPK. Iya. Berarti itu dokumen yang diperlukan untuk nanti pelantikan ya Bu ya, mempersiapkan dokumen itu berarti ya. Itu pakai syarat ya. Oh gitu, baik. Nah, selanjutnya mungkin teman pemilih ada juga yang belum tahu mungkin ya Bu, komposisi dapil kita seperti apa, mungkin ada berapa kursi, ada berapa dapil, dan kemudian yang lebih penting lagi siapa saja nanti yang akan menduduki di dapil-dapil tersebut. Oke. Di Kabupaten Klaten teman pemilih ini mungkin kurang familiar nggih di teman-teman pemilih di masyarakat nggih. Kalau di Kabupaten Klaten itu ada 5 dapil. Kemudian dapil 1 itu ada 11 kursi, dapil 2 itu 11 kursi, dapil 3 itu ada 8 kursi, kemudian dapil 4 itu 9 kursi, dapil 5 11 kursi. Jadi totalnya di seluruh Kabupaten Klaten itu ada 50 kursi. 50 kursi. Ya, 50 kursi. Nah, kemudian kemarin berdasarkan penetapan calon terpilih yang sudah kami tetapkan, itu hasilnya Partai PDIP itu memperoleh 18 kursi. Kemudian disusul Partai Golkar ada 7 kursi, kemudian Partai Gerindra dan PKS itu 6 kursi, kemudian PKB itu 4 kursi, Demokrat 3 kursi, PAN 3 kursi, P3 2 kursi, dan yang terakhir Partai Nasdem itu 1 kursi. Berarti ada berapa itu Bu yang dapat kursi? Iya, itu ada 9 partai. 9 dari 18 peserta pemilu kemarin diikuti oleh
18 partai, tetapi berdasarkan penghitungan itu hanya 9 partai yang memperoleh kursi. Ini kami cara menghitungkan untuk menetapkan kursi ini menggunakan metode Senlik yang ini juga masih dulu juga dipakai waktu tahun 2019, yaitu cara mengkonversikan perolehan suara waktu pleno yang tadi Mbak Vita sampaikan di akhir Februari itu kita pleno, perolehan suara itu dikonversikan dengan kursi, yaitu dengan cara membagi perolehan suara dengan pembilang 1, 3, 5 dan seterusnya yang ganjil seperti itu. Kemudian didapatkanlah itu 50 kursi dengan sebaran partai politiknya sebaran 9 partai tadi ya Bu ya. Nah, itu nantinya akan dilantik kapan Bu ini jadinya untuk Kabupaten Klaten? Untuk pelantikan itu nanti tepatnya itu tanggal 22 Agustus, yaitu bulan depan. Nah, ini meskipun kemarin pemilunya atau penggunaan suaranya itu serentak serentak, tapi untuk pelantikan itu berbeda dengan kabupaten lain. Mungkin kabupaten lain tidak tanggal 22, yaitu sesuai dengan AMJ DPRD di wilayah masing-masing. Dan di Kabupaten Klaten jatuhnya pada tanggal 22 Agustus 2024. Seperti itu. Berarti memang prosesnya sangat panjang ya Bu, dari mulai pemungutan suara, kemudian ada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten kota, kemudian sampai akhirnya dilantik itu kan jarak waktu sangat panjang ya Bu ya. Sebenarnya setelah dari kabupaten kota itu nanti prosesnya seperti apa Bu? Iya, ini kalau kita lihat memang agak panjang mungkin juga teman pemilih juga sudah menunggu-nunggu wakilnya untuk dilantik seperti itulah. Ini memang setelah kita pungutan tanggal 14 kemudian rekap di tingkat kabupaten itu kita tidak boleh langsung menetapkan bahwa yang memperoleh kursi sekian kemudian calon-calonnya ini kita tetapkan, tidak boleh. Tetapi waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten waktu itu kita hanya menetapkan perolehan suara pemilu. Kemudian di situ belum menetapkan kursi, belum menetapkan calon terpilih. Itu menunggu dulu apakah dalam ini masih ada yang menggugat atau yang perselisihan hasil pemilu ke MK. Nah, setelah dari MK itu memperoleh surat yang menyatakan bahwa Kabupaten Klaten tidak ada gugatan ataupun sudah selesainya gugatan, itu baru kita menetapkan. Dan alhamdulillah untuk pemilihan DPRD Kabupaten Klaten kemarin kita clear, tidak ada ke MK. Jadi surat itu dari KPU RI turun itu menyatakan bahwa Kabupaten Klaten sudah tidak ada gugatan di MK. Kemudian kami bisa menetapkan perolehan kursi, kemudian dilanjutkan penetapan calon terpilih seperti itu. Berarti memang harus menunggu dulu apakah ada gugatan terkait calon yang terpilih seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah dinyatakan tidak ada gugatan, setelah itu KPU Klaten melakukan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih. Seperti itu. Nah, kemudian menyiapkan data tadi nggih Bu untuk persiapan pelantikan. Seperti betul. itu. Nah, itulah kenapa prosesnya ternyata panjang ya Bu ya. Nah, terakhir nih Bu, mungkin ada harapan dari Bu Herlis selaku anggota KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggara terhadap calon anggota DPRD yang akan dilantik nanti. Untuk calon anggota DPRD di Kabupaten Klaten yang berjumlah 50, kami ucapkan selamat sudah ditetapkan menjadi calon yang insya Allah nanti pada tanggal 22 Agustus akan dilantik. Semoga setelah dilantik nanti bisa mengemban tugas dan tanggung jawab selama 5 tahun ke depan sampai AMJ yang akan datang seperti itu. Baik Ibu. Nah, terima kasih Bu atas kehadirannya dalam Dinamis episode kali ini, dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa segala proses persiapan nanti menuju pelantikan berjalan dengan lancar. Amin, ya Bu ya. Nah, teman pemilih, demikian telah terjawab sudah bagaimana proses tahapan yang dilalui dalam pemilihan anggota DPRD tingkat Kabupaten Klaten dan juga kapan anggota DPRD terpilih akan dilantik. Dan tentunya
Kita berharap agar segala proses bisa berjalan dengan lancar. Dan teman-teman ini tentunya kembali kami ingatkan bahwa saat ini sedang berlangsung proses coklit, pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilaksanakan oleh Pak Antarli dari rumah ke rumah. Untuk itu kami memohon partisipasi dari teman pemilih untuk bisa menyiapkan identitas diri berupa KTP elektronik dan juga KK dan memastikan diri Anda terdaftar dalam Pilkada tahun 2024. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.